Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada yang terhormat dosen pengampu kelas Pancasila dan juga teman-teman yang sedang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 dari kelas Pancasila 40 Institut Teknologi 10 November yang kami semua ini berasal dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Mohon izin untuk menyampaikan hasil review dan juga survei kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, yang dimulai dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dirga Fajar Mahardika dengan NRP akhir 026. Kemudian perkenalkan, saya Nabila Priasembada dengan NRP akhir 056. Saya Azela Permatahantoro dengan NRP akhir 57. Saya Salsabila Lazuardi Alsoni dengan NRP akhir 110. Dan perkenalkan, saya Firdania Nur Aisyardianti dengan NRP akhir 138. Perkenalkan, nama saya Noval Hangi Fadil dengan RP akhir 139. Perkenalkan, nama saya Kevin Apriana Ricardo dengan NRP akhir 148. Saya Auringga Yudewasgita dengan NRP akhir 181. Saya Angga Kromirnowo dengan NRP akhir 183. Kemudian dengan saya Dimas Ferdiansyah, NRP akhir 085. Perkenalkan, nama saya Alfian Namira yang ada berakhir 174. Kemudian dengan saya Rivaldo Tagalung dengan NRP akhir 108. Baik, yang pertama mengenai rangkuman film dari sidang BPUPK itu sendiri. Yang mana identitas film yang kami adaptasi yaitu berjudul Sidang BPUPKI atau Badan Mendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang fokus bahasanya mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Berikut ini merupakan tampilan dari film yang kami adaptasi yang bersumber dari YouTube. Selanjutnya, rangkuman film itu sendiri, yaitu film rekonstruksi ini menggambarkan suasana kritis di Gedung Chuo Sangiin yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila ketika 67 anggota BPUPKI atau Dokuritsu Junbik Sakai berkumpul untuk menjawab pertanyaan fundamental dari Ketua Dr. Rajiman Weddio Diningrat, yaitu apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945 yang semakin memperdalam perdebatan dan menjadi forum penting yang melahirkan gagasan besar tentang Pancasila sebagai fondasi negara. Selanjutnya di dalam eh, film sidang BPUPKI terdapat beberapa nama-nama tokoh. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin, yang dimana Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh pertama yang menyampaikan pandangannya dalam sidang. Ia menyinggung pentingnya nasionalisme dan dasar geopolitik bagi Indonesia. Ia menyebutkan konsep tanah air sebagai fondasi negara, merujuk pada pemikiran geopolitik bahwa negara tidak hanya dibangun dari manusia semata, tapi juga dari bumi tempat mereka berpijak. Yamin menyebutkan tokoh-tokoh seperti Razel dan Otto Bauer yang berbicara tentang bangsa. Namun menurutnya konsep itu kurang lengkap karena melupakan unsur bumi atau tanah air. Ia mengkritisi pandangan lama dan menyambut pemikiran baru tentang geopolitik sebagai fondasi memahami batas-batas wilayah Indonesia dari ujung utara Sumatera hingga Irian. Next. Next. Selanjutnya tokoh kedua yaitu Mr. Supomo. Supomo menyampaikan gagasan tentang bentuk negara integratif, yakni negara yang tidak memihak satu golongan atau satu agama tertentu, melainkan menyatukan seluruh elemen bangsa. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara Islam, bukan pula negara sekuler Barat yang memisahkan gereja dan negara secara ketat. Supomo mengkritik individualisme dan mendukung konsep negara yang berakar pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Menurutnya, sentralisasi maupun desentralisasi pemerintahan harus disesuaikan dengan kondisi zaman, tempat, dan permasalahan yang ia hadapi. Ia juga menegaskan bahwa setiap suku dan daerah memiliki tempat sebagai bagian
organik dari keseluruhan negara. Next. Kemudian ada tokoh Lim Kun Hian, merupakan tokoh dari kalangan Tionghoa Indonesia. Ini menyampaikan perspektif tentang keberagaman dan demokrasi. Ia mencontohkan Tiongkok sebagai negara yang berhasil menampung berbagai agama dan kepercayaan, seperti Islam, Kristen, dan lainnya secara damai. Ia menekankan bahwa dalam demokrasi sejati tidak ada ruang untuk perang antar golongan. Ia juga menyoroti bahwa demokrasi bukan hanya soal politik, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi. Next. Kemudian ada tokoh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus mewakili kelompok Islam dan menyuarakan aspirasi agar Indonesia didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia menekankan pentingnya keimanan sebagai dasar kehidupan berbangsa, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW bahwa hubungan antar umat beriman adalah seperti batu dalam satu tembok yang saling menguatkan. Ia mendorong agar nilai-nilai Islam menjadi bagian dari fondasi negara yang baru. Next. Selanjutnya ada Mohatta. Hatta menyampaikan pentingnya pemisahan urusan negara dari urusan agama, namun bukan dalam pengertian sekular yang membuat agama. Nah, menurutnya negara Indonesia yang ideal adalah negara yang moderat, menjamin kebebasan beragama bagi semua warga tanpa menjadikan satu agama sebagai dasar hukum negara secara eksklusif. Hatta juga menyinggung contoh Turki yang pada akhir 1924 bertransformasi menjadi negara yang tidak lagi berdasarkan Islam secara formal sebagai bahan perbandingan dalam diskusi. Bisa di next. Selanjutnya ada IR Soekarno. Soekarno tampil sebagai orator utama yang merangkum seluruh gagasan dengan cemerlang. Ia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Yang prinsip yang ia kemukakan adalah, yang pertama, ada nasionalisme kebangsaan yang berisi Indonesia adalah satu kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke, bukan milik satu suku atau golongan. Yang kedua, ada internasionalisme yang berisi nasionalisme Indonesia tidak bersifat chauvinistik. Bangsa Indonesia harus menjadi bagian dari keluarga bangsa dunia. Yang ketiga, ada mufakat atau demokrasi yang berisi negara dijalankan atas dasar musyawarah mufakat, bukan kekuasaan satu orang. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Kemerdekaan bukan hanya soal politik, tetapi juga keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Yang kelima, ada ketuhanan yang Maha Esa, yang berisi Indonesia adalah negara yang berketuhanan, menghormati semua agama tanpa memaksakan satu agama tertentu. Soekarno menegaskan bahwa jika 5 sila itu ingin diringkas menjadi satu, maka intinya adalah gotong royong, semangat bekerja sama, saling membantu yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Ia menutup pidatonya dengan seruan penuh semangat, Pancasila, sebagai dasar negara yang akan membuat Indonesia tetap abadi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yaitu survei dan analisis sosial pemahaman sejarah terkait BPUPKI dan Perumahan Dasar Negara. Kami melakukan survei yang mana dalam bentuk penyebaran Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ini yang nantinya akan kami analisis secara sosial, dari segi sosialnya. Lalu yang pertama ini mengenai profil daripada responden yang kami telah dapatkan. Kami mendapat sejumlah 42 respons yang mana terdiri dari mayoritas responden didominasi oleh mahasiswa sebesar 76,2%, yaitu 32 orang. Sementara itu, respon dari kalangan siswa SMA dan SMK mencapai 16,7%, yaitu 7 orang, dan dari siswa SD sampai SMP sekitar 4,8% atau 2 orang, yang menunjukkan adanya partisipasi dari kelompok usia yang lebih muda, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Adapun responden dari pekerja swasta yaitu sebesar 2,4%,
yang hanya mencakup sebagian kecil dari total responden. Sehingga kontribusi perspektif dari kelompok masyarakat umum non-mahasiswa masih kurang dominan. Selanjutnya masuki pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apakah kamu pernah membaca atau menonton film seputar sidang BPU PKI dan perumusan dasar negara? Berdasarkan hasil survei terhadap 42 responden, mayoritas responden menyatakan pernah membaca atau menonton film terkait sidang BPU PKI dan perumusan dasar negara, yaitu sebesar 81% atau 34 orang. Sementara itu, sebanyak 19 responden atau 8 orang menyatakan belum pernah terpapar materi tersebut. Dominasi responden yang telah memiliki pengalaman ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai sejarah perumusan dasar negara sudah cukup tersebar di kalangan responden. Hal ini kemungkinan didukung oleh pembelajaran di lingkungan pendidikan formal maupun akses terhadap media informasi seperti di film dan literatur sejarah. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang belum pernah membaca atau menonton konten terkait topik tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan upaya tambahan dalam meningkatkan minat dan akses terhadap materi sejarah, khususnya melalui metode penyampaian yang lebih menarik dan mudah dijangkau. Baik, selanjutnya itu seberapa yakin kamu dalam memahami proses perumusan dasar negara? Yang mana berdasarkan dari hasil survei pada pertanyaan ini, mayoritas responden pada tingkat keyakinan menengah hingga tinggi. Dari total 42 responden, sebanyak 18 orang atau 42,9% memilih skala 3, lalu 17 orang atau 40,5% memilih skala 4, dan 5 orang atau 11,9% memilih skala 5. Sementara itu, hanya sedikit responden yang memilih skala rendah, yaitu masing-masing 1 orang pada 2,4% pada skala 1 dan 2. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar dari responden ini merasa cukup yakin terhadap pemahaman mereka mengenai proses perumusan dasar negara, yang meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nilai persatunya dari proses BPPKI masih kuat di depan masyarakat modern saat ini atau tidak. Mayoritas responden menilai nilai persatuan dari BPPKI masih ada, namun dominan kuat. Sebenarnya 45,2% kuat dan 45,2% kurang kuat, menunjukkan persepsi yang terbagi. Hanya 7,1% sementara yang kecil nilai tidak kuat. Ini menunjukkan bahwa nilai persatuan masih relevan, tetapi mengalami penurunan dalam penerapannya di masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai seberapa penting mempelajari proses perumusan dasar negara dalam sidang BPU PKI bagi kita untuk memahami identitas bangsa Indonesia. Maka berdasarkan dari data yang diperoleh, seluruh responden menganggap bahwa mempelajari proses perumusan dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah sesuatu hal yang penting dengan rincian sekitar 57,1% menyatakan sangat penting dan 42,9% menyatakan penting. Di mana hal ini menunjukkan bahwa memahami sejarah perumusan dasar negara sangatlah penting, karena tentunya terkandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya, seperti misalnya eh, semangat semangat persatuan, musyawarah, toleransi, dan cinta tanah air, yang dimana hal tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membentuk bagaimana jati diri bangsa itu. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari Kornet total 42 responden, dapat terlihat bahwa mayoritas generasi muda belum sepenuhnya memahami peran BPUKI dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh persentase terbesar, yaitu 61,9% responden yang dinyatakan kurang paham. Angka ini mendominasi dibandingkan kategori lainnya, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap BPUKI masih tergolong rendah di kalangan responden.
Sementara itu, banyak 31 responden menyatakan paham, meskipun jumlah ini cukup signifikan, tetap terlihat adanya kesenjangan dibandingkan dengan mereka yang kurang memahami. Artinya meskipun baik sebagian generasi muda sudah memiliki pengetahuan dasar tentang PPKI, pemahaman tersebut masih belum rata dan masih perlu ditingkatkan agar lebih komprehensif. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman generasi muda terhadap PPKI masih berada di level menengah ke bawah. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan dan terkait untuk meningkatkan metode pembelajaran sejarah, misalnya melalui pendekatan yang lebih interaktif, kontekstual, ataupun relevan dengan kehidupan masa kini. Sehingga generasi muda tidak hanya mengetahui, tapi juga memahami makna penting dari peristiwa sejarah tersebut. Next. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Anda, apakah nilai musyawarah seperti yang ditonjolkan dalam BPUPKI dapat membantu menyelesaikan perbedaan tersebut? Nah, untuk responnya dapat dilihat ya, mayoritas yaitu 50% itu sangat setuju, dan 28,6% itu sangat setuju, dan 21,4% itu tidak setuju. Yang dimana artinya 50% responden ini setuju ya, dan total yang setuju itu sekitar 78,6% dari responden yang mendukung adanya upaya menyelesaikan perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota organisasi terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Sementara itu, 21,4% responden menyatakan tidak setuju. Meskipun jumlahnya tidak besar, pendapat ini tetap penting karena menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang perlu diperhatikan dan dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi masih dalam batas wajar dan bisa diselesaikan dengan baik. Artinya, secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki peluang besar untuk mencapai kesepakatan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah. Dengan melibatkan semua pihak, baik yang setuju maupun tidak, solusi yang dihasilkan akan lebih adil dan dapat diterima bersama. Oke, bisa dilanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering Anda melihat nilai toleransi seperti yang tercermin dalam proses BPUPKI diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dilihat pada pie chart diperoleh analisis berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 responden dapat diketahui bahwa penerapan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari masih belum optimal di kalangan mahasiswa. Hal ini terlihat dari mayoritas responden, yaitu sebesar 69% yang menjawab jarang, yang menunjukkan bahwa nilai toleransi belum menjadi kebiasaan yang rutin dilakukan. Sementara itu, sebanyak 23,8% responden menjawab sering, dan hanya 7,1% yang menjawab sangat sering, yang menandakan bahwa hanya sebagian kecil responden yang sudah cukup konsisten dalam menerapkan sikap toleransi. Tidak adanya responden yang menjawab tidak pernah menunjukkan bahwa nilai toleransi sebenarnya tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun, frekuensi penerapannya masih terbilang rendah. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam proses BPUPKI, seperti semangat musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi persatuan, hasil ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku responden saat ini. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi, lingkungan sosial yang kurang mendorong dialog terbuka, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial yang terkadang memicu perbedaan pandangan secara tajam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius, baik melalui pendidikan, diskusi akademik, maupun pembiasaan dalam kehidupan kampus. Kehidupan kampus maupun sekolah bagi mahasiswa atau responden yang masih sekolah untuk menanamkan dan meningkatkan penerapan nilai toleransi agar dapat menjadi bagian dari karakter dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah konflik yang terjadi di masyarakat saat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila? Berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari 42 responden, mayoritas responden itu menunjukkan kecenderungan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat saat ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari persentase 73,8% responden yang setuju dan 21,4% responden yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Dengan demikian, total 95,2% responden memiliki pandangan positif
bahwa kurangnya pemahaman nilai Pancasila menjadi salah satu faktor penyebab konflik di masyarakat. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa konflik sosial tidak berkaitan dengan pemahaman nilai Pancasila. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila masih dianggap penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai tersebut dapat berpotensi memicu konflik, seperti perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan secara bijak, kurangnya toleransi, serta menurunnya rasa persatuan. Next. Baik, setelah kita semua mengetahui tentang hasil survei dan juga hasil analisis sosial dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa sebagai generasi penerus, tugas kita itu bukan hanya sekedar menghafal sejarah, melainkan mewarisi apinya, bukan abunya. Ibarat kata, kita itu wajib menjaga integritas bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas hidup, bukan sekedar teori akademik saja. Hal ini dimulai dari kepekaan terhadap lingkungan sekitar, membuang sikap individualisme, dan berani bersuara secara kritis namun bijak saat prinsip dasar negara terancam. Persatuan sejati hanya bisa tegak jika kita mampu melampaui ego pribadi maupun golongan, mengedepankan toleransi aktif, serta mengamalkan semangat gotong royong di tengah kemajuan teknologi. Dengan terus belajar, taat pada tanggung jawab warga negara, dan menghargai setiap perbedaan, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai kesatuan integral yang berdaulat, adil, dan harmonis. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung dari materi kita kali ini, yang mana telah selesai juga video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.